Tapi gimana kita membuat supaya peluang ini terjaga di tengah isu itu? Jadi Share. ini mutlak kepemimpinan Prabowo, ya. Jadi bagaimana Prabowo presiden kita ini bisa memainkan peran diplomatik yang canggih, lihai, ya. Ini ada dua kekuatan yang berpengaruh di Indonesia, Amerika dan Cina. Amerika dan Cina ya. Ya. Kalau masih investor terbesar juga nih sekarang di Indonesia. Bukan cuma dari sisi ekonomi, dari sisi politik mereka masih punya pengaruh ya. Pengaruh ya gitu. Kayak Amerika kalau dia nggak suka sama Indonesia secara politik, dia bisa mengobarkan Papua merdeka. Ya. Ya CIA-nya bisa turun sana. Repot kita. Gitu. Jadi harus bisa menjaga ini dua kekuatan besar ya tanpa tersinggung dengan Indonesia. Dan sejauh ini Presiden Prabowo di mata Xi Jinping positif, di mata Trump juga positif ya. Ya. Dengan gaya diplomasi ya, presiden berarti. Ya. Itu aja yang dijaga oleh Presiden Prabowo. Indonesia bisa stabil. Jadi sejauh ini sih saya masih yakin ya diplomasi Indonesia udah lebih maju dibanding sebelumnya. Iya. Termasuk kesepakatan kemarin, tapi banyak yang mengkritik ya soal tarif dagang dengan Amerika dan tadi itu kan bukan cuma tarif urusannya kok dengan Amerika. Di belakang kesepakatan tarif itu ada tanda kutip ancaman tersembunyi. Itu ya. Iya. Ancaman tersembunyi itu seperti tadi Papua. Iya. Ya. Betul. Papua merdeka. Betul. Dia juga bisa biayain gerakan separatis yang lain ya. Betul. Aceh juga sekarang bisa lagi waspada kita ya, harus hati-hati nanganin Aceh gitu. Jadi memang inilah bencana itu nggak boleh terjadi kemarin kayak rakyat Aceh frustasi. Rakyat Aceh bukan ingin merdeka, rakyat Aceh kemarin itu frustasi karena lambat ya. Kok Indonesia kita udah menyatakan setia pada Indonesia kan gitu ya. Iya. Tapi ketika ada bencana kok pemerintah Indonesia lambat, frustasi. Jadi mereka mengibarkan bendera GAM gitu. Nah, kita seringkali kalau yang gitu bereaksi secara berlebihan dianggap langsung separatisme tumbuh kembali, belum, itu baru frustasi. Karena gara-gara BNPB ini lambat merespon. Betul. Itu ya, merespon cepat ya. Iya. Kedaruratan. Nah, nggak boleh lagi tuh. Nanti kalau di Maluku ada gempa masih seperti ini, ya rawan juga. Ya. Jadi mitigasinya harus lebih bagus. Dan untung Satgas Pemulihan Sumatera itu sudah mulai menunjukkan kerja ya. Jadi inisiatif dari Profesor Dasko Ahmad ya, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR yang dia menggerakkan DPR. Peran penting Prof Dasko di situ dia mempercepat program-program eksekutif. Jadi banyak eksekutif anggaran segala macam masih khawatir. Nah, apa ini salah atau enggak? Dia eksekusi dengan cepat. Gitu. Di situ jadi, peran. Iya, jadi rakyat udah mulai melihat kehadiran negara di situ. Jadi memang tantangannya nggak cukup berat ya untuk dari sisi ketidakpastian global ini ya. Betul. Bagaimana kita bisa bermain secara diplomasi yang bagus ya. Antara kepentingan Amerika, Cina, atau mungkin juga negara lain yang punya kepentingan besar terhadap kita ya. Betul ya, kayak Rusia. Jadi sebenarnya selama kita bisa menjaga kepentingan mereka itu di negara kita dengan baik, tapi dengan catatan tidak mengganggu kedaulatan ya. Jadi untuk Amerika misalnya kita industri teknologinya lah, teknologi tingkat tinggi dengan Amerika, kerjasama energi dengan Rusia. Ya untuk nuklir, ya otomotif mungkin dengan Cina ya. Kayak gitu. Kalau bisa jaga itu mungkin
aman ya. Ya. Tidak bernasib seperti Venezuela ya. Diculik presidennya. jadi memang kepentingan kita tetap mengedepankan kepentingan nasional ya. Kepentingan nasional. Jadi artinya ya investasi itu yang juga harus dijaga ya artinya. Ya itu makanya kalau udah jelas tadi peraturan tidak akan berubah lagi. Bisa dipegang oleh investor, kepastian hukum, orang akan datang ke sini. Okay. Kalau yang dibilang isu preman-preman memang ada, tapi kan nggak signifikan nilainya. Yang preman-preman ganggu pabrik baru nggak signifikan, dan itu sering jadi kambing hitam pemerintah. Gitu. Padahal yang penting itu ya peraturan tumpang tindih. Peraturan baru ditutupi diintervensi oleh peraturan lama misalnya yang tumpang tindih ya aturannya. Betul. Zaman Soeharto investor banyak kok masuk kita. Preman juga banyak ya. Tapi kepastian hukum ada. Kepastian hukum. Ya. Berarti harus lintas sektoral ini berkoordinasi dan ya mungkin dalam soal peraturan itu ya. Jangan sampai mementingkan kepentingan institusinya, kadang lembaganya untuk punya peran dan wewenang gitu ya. Iya. Oke.